Selamat pagi sahabat, sudah siap untuk kembali ke alam? Karena ragam manfaat hadir kembali menginspirasi Anda dengan berbagai khasiat alam yang menakjubkan. Anda pasti tak asing dengan rempah khas kawasan Asia ini bukan? Ya, kunyit memang sering digunakan dalam masakan-masakan tradisional Indonesia. Rasanya yang khas mampu memberikan cita rasa unik yang menggugah selera. Selain itu, kunyit juga bisa digunakan menjadi pewarna alami yang bebas efek samping. Jangan heran jika tangan menjadi kuning saat mengupas dan memotong kunyit ya. Jangan khawatir, sediakan saja baking soda dan air di mangkuk. Saat Anda selesai mengupas dan memotong kunyit, langsung rendam dan bersihkan tangan Anda yang terkena kuning kunyit. Sok gosok, noda kuningnya hilang bukan? Bagaimana sahabat, sudah tidak takut lagi untuk mengupas kunyit bukan? Ya, salah satu bahan dari deretan bumbu masak Nusantara ini ternyata memiliki kandungan yang sangat baik dan dapat menjadi obat yang cukup mujarab untuk keluarga Indonesia. Salah satunya adalah dapat meredakan nyeri haid dan juga mengontrol gula darah Anda. Informasi selengkapnya kami sajikan di Ragam Manfaat. Sahabat, jangan anggap remeh kunyit ya. Ternyata tak hanya jadi bumbu dapur saja, kunyit juga punya efek mujarab untuk kesehatan. Anda penasaran? Jangan pernah beranjak dari program kesayangan Anda ini ya. Sahabat, salah satu khasiat dari kunyit adalah dapat meredakan radang amandel. Ya, hampir setiap orang sempat mengalami radang amandel atau tonsilitis. Radang amandel biasanya terjadi sejak anak-anak, namun tak jarang pula radang amandel menyerang kaum dewasa. Amandel adalah dua kelenjar kecil dalam tenggorokan yang berfungsi mencegah infeksi. Radang amandel terjadi saat kekuatan amandel lemah sehingga mudah terserang virus. Saat virus menyerang amandel, tenggorokan akan terasa sakit dan sulit menelan, bahkan menyebabkan demam dan batuk. Biasanya penderita radang amandel langsung ke dokter dan memilih tidak operasi. Nah, apa salahnya jika kita mencoba cara herbal terlebih dahulu? Siapkan bahan berikut ini ya. Kita memerlukan 1 rimpang kunyit, air kapur sirih, dan 1 buah telur. Peralatan yang dibutuhkan adalah gelas, sendok, parutan, dan pisau. Sudah dicatat? Mari mulai meracik. Sahabat, kupas kunyit terlebih dahulu, kemudian parut dalam ukuran sedang ya. Selanjutnya, pecahkan telur dan pisahkan bagian kuningnya. Nah, bagian kuning telur kemudian dimasukkan bersama dengan parutan kunyit. Terakhir, masukkan air kapur sirih. Aduk semuanya hingga tercampur rata. Ini dia, ramuan pereda radang amandel ala Ragam Manfaat. Sahabat, kunyit memiliki sifat antibakteri yang efektif untuk membunuh virus dan bakteri penyebab radang amandel. Perpaduannya dengan kuning telur yang kaya vitamin A serta air sirih berfungsi untuk mendinginkan amandel yang meradang. Nah, minumlah 1 kali sehari saat radang melanda. Semoga cepat sembuh. Sahabat, masih banyak loh khasiat dari si kuning ini. Selain radang amandel, ternyata kunyit dapat menjadi penjaga kadar gula darah Anda. Ya, kadar gula darah menjadi penanda tingkat glukosa pada tubuh Anda. Apakah rendah atau sebaliknya? Berkadar tinggi sehingga Anda harus berhati-hati. Hal ini adalah penanda bahwa penyakit diabetes sedang mengincar Anda. Jika kadar gula dalam darah sedang tinggi, jangan heran apabila tubuh terasa lemas dan pusing. Sebaiknya hindari mengonsumsi makanan manis, Anda justru membutuhkan banyak asupan air putih serta rajin berolahraga. Untuk menjaga kadar gula darah Anda, Ragam Manfaat punya racikan istimewa dari kunyit khusus untuk Anda. Siapkan bahan-bahan berikut ya. Beberapa rimpang kunyit yang sudah dikupas, garam, serta air. Sedangkan peralatan yang dibutuhkan adalah panci, kompor, sendok sup, dan alat parut. Sudah siap? Yuk kita mulai saja. Siapkan alat parut dan mulailah memarut kunyit. Hati-hati terhadap jari Anda ya. Parut hingga kunyit menjadi buliran-buliran kecil, kemudian rebus parutan kunyit tadi dan aduk sesaat. Setelah air berubah warna menjadi kekuningan, masukkan sejumput garam dan aduk kembali. Jika telah mendidih, matikan kompor dan saring ke gelas.
Iya, penjaga kadar gula darah alami ala ragam manfaat. Sahabat, kunyit mengandung senyawa kurkuminoid atau molekul kurkumin yang mengandung sifat antiinflamasi, antimikroba, anti kanker, dan anti tumor. Minumlah ramuan kunyit ini secara rutin 2 hari sekali. Sifat antiglikemik dalam kunyit dapat mengatur dan menyeimbangkan kadar insulin, serta mencegah resistensi insulin dengan menurunkan kadar gula darah juga trigliserida dalam tubuh. Selain itu, kunyit dapat mencegah pembekuan atau penggumpalan darah sehingga dapat mencairkan darah beku untuk penderita diabetes. Jagalah selalu kesehatan karena itulah anugerah terbesar dalam hidup kita. Satu lagi nih sahabat, manfaat dahsyat dari kunyit mengatasi gangguan nyeri haid. Kalau yang satu ini mungkin bukan rahasia lagi ya. Kunyit memang sudah menjadi obat rumahan bagi wanita yang sedang mengalami nyeri haid saat datang bulan. Sakit perut dan pinggang sudah menjadi rutinitas bagi wanita saat masa menstruasi datang. Peluruhan darah di rahim tak jarang membuat sebagian wanita harus menahan sakit yang luar biasa hingga sulit untuk beraktivitas normal. Biasanya nyeri haid dapat diatasi dengan seduhan kunyit asam. Ya, racikan kunyit untuk nyeri haid juga tak sulit ditemukan di toko obat terdekat. Namun tak ada salahnya kan jika Anda membuatnya di dapur Anda sendiri dengan bahan alami tanpa pengawet. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 2 rimpang kunyit, asam jawa, dan bubuk pala. Peralatan yang dibutuhkan adalah panci, kompor, saringan, gelas, sendok sayur, dan pisau. Mari kita meramu. Pertama, potong kunyit menjadi ukuran kecil, lalu rebus. Kemudian masukkan segenggam asam jawa dan aduk. Lalu masukkan bubuk pala secukupnya. Rebus hingga mendidih, matikan kompor dan saring ke gelas. Ini dia pereda nyeri haid alami ala ragam manfaat. Sebagai pencegahan, minumlah selama 3 hari sebelum nyeri haid melanda. Senyawa kurkuminoid pada kunyit mengandung sifat anti nyeri sehingga sangat bagus untuk meredakan nyeri di perut Anda. Selain itu, perpaduan kunyit dan asam dapat memperlancar keluarnya haid sekaligus mempercantik kulit Anda. Luar biasa bukan? Sahabat Ragam, Anda pecinta pasta? Kalau begitu, Anda tak boleh melewatkan kuliner yang satu ini. Sebuah restoran hotel di area Cihampelas, Bandung menyajikan pasta dengan sentuhan saus kuning. Terbuat dari apakah saus pasta ini? Pasta tak melulu disajikan dengan saus bolognese atau carbonara khas negeri Italia. Pasta dengan saus kunyit pun layak untuk dicoba, menggunakan spaghetti matang yang ditumis bersama dengan bawang merah, putih, dan cabai merah. Pasta yang satu ini disajikan bersama dengan kepiting lunak atau si kepiting soka. Asyiknya, kepiting soka dilumuri dengan telur dan tepung lalu digoreng sebentar. Yummy! Nah, sausnya nih sahabat, menggunakan kaldu halus yang dimasak bersama dengan kaldu sapi dan cooking cream. Biur, lelahan saus kunyit siap menghiasi spagettinya. Rasanya tentu juara. Kapan lagi Anda mencoba olahan pasta yang cocok di lidah Indonesia? Delicioso! Sahabat, saatnya tips unik untuk masalah hidup sehari-hari. Bawang putih adalah bumbu yang harus ada di dapur Anda. Namun seringkali saat mengupasnya sebelum diolah adalah saat-saat yang membuat kita frustasi. Hal ini karena bawang putih punya kulit tipis yang sangat menempel pada dagingnya. Nah, Ragam Manfaat punya tips mengupas kulit bawang dengan sangat mudah. Siapkan satu wadah dengan tutup dan tentunya bawang putih. Pisahkan satu persatu terlebih dahulu ya. Kemudian masukkan ke dalam wadah. Lalu tutup. Anda siap untuk terpana? Guncangkan wadah dengan keras selama beberapa menit hingga kulit bawang putih terlepas dengan sendirinya. Wow, bawang putih bersih yang telah terkupas siap untuk digunakan. Sekarang Anda tak punya alasan untuk malas memasak ya.
Sahabat, ada yang mau es cincau? Segar ya. Jika bertandang ke Bandung, boleh nih mencoba es cincau hijau asli yang disuguhkan resto rumah kayu di daerah Lembang, Jawa Barat. Hanya menggunakan cincau, kacang merah, susu, dan es batu. Wah, rasanya luar biasa. Jika bicara mengenai kesegaran cincau, rasanya sudah tak perlu diragukan lagi ya sahabat. Apalagi jika melihat bahwa cincau sudah dipercaya menjadi obat rumahan untuk meredakan panas dalam. Dan jika dilihat lebih jauh, daun cincau yang berwarna hijau mengandung zat klorofil yang sangat tinggi sehingga dapat meredakan alergi akibat makanan laut. Nah, informasi selengkapnya kami hadirkan di Ragam Manfaat. Cincau memang sudah lama dipercaya menjadi obat rumahan untuk panas dalam. Cincau terbuat dari rendaman daun cincau yang mudah ditemukan. Daunnya berwarna hijau pekat bernama latin Chilea barbata ini mengandung zat klorofil yang sangat tinggi dan berkhasiat. Nah, makin penasaran kan cara mengolah daun cincau untuk kesehatan Anda? Sahabat, saat infeksi oleh bakteri terjadi pada tubuh kita, seperti saat lambung terinfeksi atau batuk hingga menyebabkan demam dan sakit pada telinga, menandakan tubuh memerlukan antibiotik untuk melawan semua itu. Eits, tapi bukan antibiotik yang diracik secara kimiawi ya. Ragam Manfaat punya resep untuk membuat antibiotik alami di rumah. Sediakan bahan berikut ini ya. Kita memerlukan 10 lembar daun cincau, pepaya muda, garam, serta air. Peralatan yang dibutuhkan adalah panci, kompor, parutan, gelas, pisau, dan talenan. Ya, mari kita mulai membuatnya. Rebus daun cincau terlebih dahulu. Setelah air memanas dan akan mendidih, zat hijau dalam daun cincau akan keluar dan membuat air menghijau. Matikan kompor lalu tuang ke gelas. Tambahkan sejumput garam. Selanjutnya ambil pepaya, belah dua. Lalu pisahkan bijinya, kupas kulitnya, kemudian parut langsung di gelas. Jadi deh. Ini dia ramuan antibiotik alami ala Ragam Manfaat. Klorofil pada cincau hijau berfungsi sebagai antibiotik. Ekor molekulnya bersifat takut air hingga rajin mengangkat zat pencemar dari dinding sel. Zat pencemar tersebut bisa berupa bakteri, virus, parasit, atau senyawa hidrokarbon, pewarna makanan, dan obat-obatan. Pepaya pun mengandung antibiotik serta senyawa lainnya seperti papain, karikaksantin, dan karposit yang dapat membantu melawan bakteri dan zat buruk lainnya. Nah, karena berasal dari bahan-bahan alami, Anda bisa mengonsumsi ramuan antibiotik ini setiap saat. Selain berguna untuk mencegah datangnya penyakit, rasa yang dihasilkan juga cukup segar loh. Selalu semangat untuk hidup sehat ya, sahabat. Sahabat, Anda pecinta makanan laut? Rasanya tak mau berhenti ya, sungguh sedap. Namun ada gangguan di balik kelezatannya loh. Ya, bagi sebagian besar orang, alergi atau penolakan tubuh memang mudah timbul akibat makanan laut. Makanan laut yang termasuk dalam keluarga krustacean seperti udang dan kepiting hingga aneka macam ikan kerap memacu alergi yang sangat menyebalkan. Kulit terasa gatal dan kemerahan menjadi salah satu gejalanya. Walaupun dapat sembuh dengan sendirinya seiring proses pemulihan alami, namun tentunya hal ini sangat mengganggu bukan? Solusinya simak di resep berikut ya. Sediakan daun cincau, gula jawa, dan air. Alat yang dibutuhkan adalah panci, kompor, sendok sayur, dan gelas. Yuk mulai meracik, rebus daun cincau terlebih dahulu sehingga air berubah kehijauan. Aduk-aduk terus ya sahabat, karena jika berhenti air akan menggumpal. Kemudian masukkan gula jawa. Setelah gula larut, angkat dan tuang ke gelas. Ini dia pereda alergi ala Ragam Manfaat. Zat klorofil yang melimpah pada cincau memiliki sifat dingin dan anti radang sehingga dapat meredakan gejala akibat alergi makanan laut. Minumlah secara berkala saat gejala alergi menyerang. Takarannya adalah 1 gelas setiap 2 jam untuk hasil terbaik. Kini tak perlu khawatir akan gangguan alergi lagi ya.
Sahabat, sedikit info mengenai cincau. Cincau termasuk tumbuhan berbatang merambat, diameter lingkar batang kecil, kulit batangnya kasar dan berduri. Panjang batangnya mampu mencapai belasan meter dan daunnya berbentuk perisai dengan permukaan dipenuhi bulu. Banyak nama dari tanaman unik yang satu ini. Ia dikenal dengan nama camcauh, juju, tarawalu, dan kepleng, tergantung daerahnya berasal. Sifat kimiawi yang terkandung di dalamnya antara lain karbohidrat yang dapat menyerap air, polifenol, flavonoid, dan tenradin yang baik untuk kesehatan. Melihat begitu banyak manfaat yang terkandung di dalamnya, apakah Anda tak tertarik menanamnya di pekarangan rumah sendiri? Sahabat, Anda pernah mengalami demam, mual, dan diare selama berhari-hari? Hati-hati ya, bisa jadi Anda terserang penyakit tipes. Tipes adalah penyakit demam tifoid yang disebabkan oleh bakteri Salmonella enterica. Selain berobat ke dokter, berikut formula tumbuhan obat yang dapat membantu penyembuhan tipes. Catat ya. Bahan-bahan yang diperlukan adalah daun cincau dan 1 buah timun segar. Peralatan yang dibutuhkan adalah panci, kompor, sendok, gelas, dan alat parut. Mari meracik. Rebus terlebih dahulu daun cincaunya ya. Aduk sesekali hingga air berubah hijau. Kemudian angkat dan saring ke gelas. Selanjutnya potong timun di kedua ujungnya dan parut langsung ke dalam gelas. Dia, pereda demam tipes ala Raga Manfaat. Minum secara rutin saat Anda terkena demam tipes ya. Manfaat antioksidan dari kandungan saponin daun cincau berguna untuk meredakan demam pada penderita tipes. Yang paling penting, kandungan bisbenzil soquinolin pada cincau juga sangat bermanfaat untuk mengatasi berbagai gangguan kesehatan dan memulihkan kondisi tubuh. Luar biasa bukan? Dari tanaman yang mudah diperoleh, ternyata bisa didapatkan aneka manfaat luar biasa. Masih ragu akan khasiat cincau? Sahabat, Anda pasti sudah tak asing lagi bukan dengan olahan es cincau hijau? Nah, kali ini cincau tak hanya disajikan bersama guyuran santan dan susu saja loh. Siapa sangka cincau bisa menjadi minuman segar dalam balutan mojito. Ya, sebuah hotel di Cihampelas, Jawa Barat menyajikan minuman lokal ini dengan cara internasional. Wah, penasaran dong bagaimana rasanya? Mojito, minuman segar khas Kuba ini asalnya menggunakan alkohol. Namun tidak di Indonesia karena kita masih bisa mendapatkan efek yang sama tanpa menggunakan alkohol kok. Di sini mojito disajikan dengan air soda dan jeruk nipis. Tak lupa es batu agar kesegarannya tak hilang. Dilengkapi dengan daun mint sebagai sentuhan akhir. Wah, ini sih sudah sehat, menyegarkan pula. Well, jangan kemana-mana sahabat, setelah jeda komersil berikut, Raga Manfaat masih akan kembali menemani pagi Anda. Tetap di Trans 7.